Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita sepertinya masih diberikan nikmat sehat gitu ya, sehat walafiat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, biar tambah semangat nih, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, setelah tepuk semangat, semoga semangat kita itu semakin membara-bara gitu ya. Nah, setelah itu ibu mau absen dulu ya. Jadi untuk kawan-kawan yang hadir silahkan untuk mengangkat tangannya dan bilang hadir. Kalau yang enggak hadir, beritahu ibu juga kenapa temannya bisa tidak hadir. Oke, yang pertama ada Akbar, hadir. Yang kedua ada Amelia, Cinta, Dani, Dikta, Rangga. Oke, semuanya sudah hadir ya. Alhamdulillah, karena mungkin ini juga pertemuan setelah kalian menghadapi libur panjang 2 minggu karena libur semester gitu. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke pembahasan materi pada pembelajaran kali ini, ibu mau nanya dulu nih, teman-teman, kawan-kawan semua udah pernah ada yang buat teks narasi? Udah? Belum? Baru pertama? Baru dengar? Oke, ada yang sudah, ada juga yang belum ya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teks narasi yang nantinya akan dikaitkan dengan pengalaman kalian liburan kemarin gitu. Jadi tujuan dari pembelajaran ini yang ibu harapkan adalah kawan-kawan semua bisa memahami apa itu teks narasi, strukturnya, dan cara menyusunnya teks narasi tersebut gitu ya. Oke, kita langsung ke pembahasannya aja. Nah, jadi di pembahasannya ini ibu sudah siapkan salin dia teks narasi ya. Jadi pengertian dari teks narasi ini tuh adalah teks yang menceritakan peristiwa atau pengalaman secara runtut berdasarkan urutan waktu. Jadi teks narasi ini tuh merupakan teks yang menceritakan tentang kejadian atau suatu peristiwa secara runtut dari waktu. Nah, teks narasi juga memiliki tujuan, yaitu untuk menghibur, memberi informasi, atau menyampaikan pesan kepada si pembacanya. Jadi tujuan dari teks narasi ini tuh adalah untuk menghibur salah satunya, atau menyampaikan informasi, menyampaikan pengalaman, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada apa di sini? Ada struktur teks narasi. Jadi struktur teks narasi ini, anak-anak, ada yang tahu gak struktur teks narasi? Oke, ibu jelaskan aja ya. Jadi terdapat 3 struktur teks narasi. Yang pertama itu ada orientasi, komplikasi, dan juga resolusi. Nah, kalau orientasi ini tuh menunjukkan untuk mengenalkan tokoh, latar, alur dari cerita yang kita susun. Nah, lalu yang kedua itu ada komplikasi. Nah, di komplikasi ini tuh sudah mulai muncul masalah-masalah gitu. Jadi lalu yang ketiga ini tuh ada resolusi. Nah, di resolusi ini tuh semua masalah yang ada di komplikasi diselesaikan di bagian resolusi. Seperti itu. Anak, selanjutnya ada unsur-unsur teks narasi ya. Yang pertama itu ada tokoh dan juga penokohan. Tokoh dan penokohan ini itu beda. Kalau tokoh itu orangnya, kalau penokohan itu perilakunya. Nah, yang kedua itu ada alur. Ada alur mundur, ada juga alur campuran. Yang ketiga ini tuh ada latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Nah, yang selanjutnya ada sudut pandang. Kalau sudut pandang ini tuh siapa yang menceritakan teks tersebut gitu ya. Ada sudut pandang orang pertama, atau sudut pandang orang ketiga. Dan yang terakhir itu adalah amanat, dimana amanat ini itu adalah pesan moral yang hendak disampaikan oleh si penulis kepada si pembaca. Jadi setiap cerita harus memiliki pesan moral. Ada jenis-jenis ya. Jenis-jenis teks narasi ini tuh ada narasi faktual dan juga ada narasi fiktif. Kalau narasi faktual ini tuh ceritanya itu dari kejadian nyata. Kalau fiktif ini tuh hanya dari imajinasi si pengarangnya aja. Yang terakhir ada ciri-ciri teks narasi ya. Yang itu berisi cerita atau peristiwa, itu sudah pasti karena teks narasi itu menceritakan peristiwa kejadian. Nah, selanjutnya ada memiliki alur waktu. Selanjutnya ada menggunakan kejadian tindakan.
Yang selanjutnya memiliki tokoh dan juga latar, dan yang terakhir ada disampaikan secara kronologis gitu, teman anak-anak. Ya, berarti kita sudah mengenal ya apa itu teks narasi. Oke, Ibu mau menyebutkan tadi struktur teks narasi. Yang pertama, orientasi pinter dikta. Yang kedua, komplikasi cinta, betul. Yang ketiga ada apa? Yang ketiga ada resolusi. Ih, benar banget nih Akbar. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Keren-keren banget ya. Pembelajaran di hari ini sangat bersemangat gitu ya, penuh semangat. Nah, sekarang Ibu mau kalian membagi ke dalam berapa kelompok? Ya, cukup 4 kelompok saja. Sudah? Sudah. Ya, untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4, Ibu mau kalian menyusun teks narasi menggunakan dengan struktur-struktur yang telah tadi Ibu sebutkan gitu ya, secara rinci, terperinci. Jangan lupa unsur-unsurnya, ciri-cirinya juga, dan jenisnya gitu. Nah, kalau untuk jenisnya Ibu mau menggunakan teks narasi faktual. Jadi kalian nanti menceritakan tentang pengalaman liburan selama 2 minggu kemarin. Pasti kan berbeda-beda nih, berbeda-beda di setiap orangnya. Jadi gunanya diskusi ini adalah untuk bertanya kepada teman-temannya apakah ini sudah termasuk resolusi kah, apa ini sudah termasuk komplikasi kah, apakah ini sudah termasuk ke dalam orientasi gitu ya. Jadi kalian tetap membuat ceritanya itu sendiri-sendiri, tapi perlu diskusi untuk menyelaraskan struktur-struktur dan unsur-unsur yang tadi gitu ya. Ibu beri waktu 5 menit saja ya, cukup ya. Ibu beri waktu 5 menit saja. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, sudah 5 menit ya, silahkan untuk dikumpulkan per kelompok. Ya, dikumpulinnya per kelompok sini, oke. Ya, ada 4 kelompok. Ibu mau 1 orang perwakilan saja untuk menceritakan teks narasi yang kalian buat gitu, untuk kita kaji bersama-sama. Oke, kepada Rangga, dipersilahkan. Ih, keren banget ya, itu sudah ada, beri tepuk tangan dulu. Itu sudah ada orientasi komplikasinya, udah ada apa itu namanya yang terakhir, resolusinya juga. Jadi bagus banget nih. Oke, untuk selanjutnya biar memantapkan pembelajaran pada hari ini, Ibu mau memberikan kalian kuis ya. Kuisnya ini gampang banget, apalagi kalau yang tadi perhatian nih. Kalian silahkan masukkan dulu kode, buka itunya ya, buka aplikasi Quizzes. Kalian kan sudah kelas 12, jadi pasti sudah tahu aplikasi seperti ini. Silahkan buka web Quizzes. Dan ini nih, masukkan kodenya. Nah, sebelum masuk silahkan untuk masuk dulu ke kuisnya. Dari sekarang silahkan kalian bersiap-siap. Oke, silahkan. Selamat kepada pemenang, kepada 3 pemenang. Ada yang pertama ada Cinta, yang kedua Dika, dan yang terakhir ada Akbar. Keren banget, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk tugas proyeknya nanti kalian tolong teks narasi yang tadi itu ditempel ke mading, tapi madingnya ditempelkannya di kelas gitu ya. Buatlah sekreatif mungkin kalian, semisal amplop surat gitu, terus dan sebagainya pokoknya. Alhamdulillah, tidak terasa sudah pembelajaran hari ini telah selesai. Bagaimana kesan juga pesannya? Seru, bahagia, menyenangkan. Ya, semuanya bahagia ya? Bahagia, alhamdulillah. Jadi semoga setelah pembelajaran kalian dapat memahami teks narasi, kalian juga bisa tahu struktur teks narasi dan juga bisa menyusun teks narasi. Jadi mungkin untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Semoga nanti minggu depan kita bisa berjumpa lagi ya. Terima kasih anak-anak, semangat terus, jaga kesehatannya, jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.